Novanita Svi dengan NIM 22070100070. Maka saya Ester Indira Amina Jarut dengan NIM 22070100218. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, hubungan dinamis segitiga epidemiologi, yang kedua, rantai penularan penyakit TBC, ketiga, satu contoh kasus epidemiologi penyakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dinamis segitiga epidemiologi, yaitu yang pertama, titik berat keseimbangan pada agen. Titik berat keseimbangan pada agen adalah titik di mana kecepatan penyebaran penyakit dan kecepatan pemulihan pasien itu seimbang. Contohnya yaitu saat pandemi COVID-19 baru muncul. Pada saat itu, banyak orang belum memiliki kekebalan tubuh terhadap virus ini, sehingga penyebaran virus itu semakin cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian besar orang itu telah divaksinasi, sehingga penyebaran penyakit menjadi lebih lambat, yang pada akhirnya mencapai titik keseimbangan. Yang kedua, titik berat keseimbangan pada host. Titik berat keseimbangan pada host adalah titik di mana kekebalan tubuh individu terhadap penyakit dan tingkat paparan terhadap agen penyebab penyakitnya itu seimbang. Contohnya yaitu ketika sebagian besar populasi telah divaksinasi untuk mencegah penyakit polio, maka otomatis jumlah kasus orang yang menderita penyakit polio itu akan semakin sedikit karena sebagian besar orang telah memiliki kekebalan tubuh yang baik, sehingga mereka tidak akan mudah terkena penyakit polio ini. Yang ketiga, titik berat pada host akibat bergesernya lingkungan. Titik berat pada host akibat bergesernya lingkungan terjadi ketika lingkungan berubah dan daya tahan individu terhadap agen penyebab penyakit itu rendah. Nah, contohnya yaitu ketika suhu udara menjadi lebih hangat dan kelembaban meningkat, maka dapat meningkatkan populasi nyamuk pembawa penyakit demam berdarah, sehingga titik berat pada penjamu menjadi bergeser karena individu menjadi mudah terpapar agen penyebab penyakit. Yang keempat yaitu titik berat pada agen akibat bergesernya lingkungan. Titik berat pada agen akibat bergesernya lingkungan terjadi ketika perubahan lingkungan mempengaruhi kemampuan agen untuk berkembang biak dan menyebar. Nah, contohnya yaitu ketika terjadi perubahan iklim di mana iklim menjadi lebih hangat yang disebabkan karena perubahan iklim global, maka nyamuk pembawa virus akan mudah menyebar ke daerah-daerah yang tadinya tidak terjangkau oleh nyamuk tersebut. Itu saya akan menjelaskan rantai penularan penyakit TBC. Nah, yang pertama dimulai dari agen infeksi. Seperti yang kita ketahui bahwa agen infeksi dari penyakit TBC ini sendiri adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, dari agen infeksi ini akan terus ke reservoir. Reservoir ini merupakan proses di mana tempat Mycobacterium tuberculosis ini akan tumbuh dalam tubuh. Nah, biasanya reservoir ini terdapat di pasien yang terinfeksi dan yang mengenai lubus paru di bagian atas yang memiliki sirkulasi yang baik untuk perkembangan bakteri ini. Nah, dari reservoir ini akan keluar dari dalam tubuh yang disebut dengan portal keluar. Nah, portal keluar dari penyakit TBC ini bisa melalui traktus respiratorus atau paru-paru, saluran pencernaan, lalu perkemihan, dan juga bisa melalui kulit. Setelah itu, dari portal keluar ini, dia akan menyebar ke populasi-populasi lainnya. Bagaimana cara dia menyebar atau cara penularannya dari populasi yang satu ke populasi yang lain, yaitu dengan cara melalui udara, melalui batuk, bersin, darah, dan juga makanan. Nah, setelah itu, dia akan masuk ke dalam populasi yang lain, yang disebut dengan portal masuk. Portal masuk ini bisa melalui udara, dia akan masuk ke paru-paru, dan bisa melalui kulit, juga melalui pencernaan. Nah, lalu yang berikut ada susceptible host. Susceptible host ini adalah penjamu yang rentan. Nah, di mana seseorang ini dapat mengalami penyakit TBC ini jika dia mengalami kekurangan atau tidak memiliki kekebalan yang stabil. Lalu selain itu ada juga faktor umur yang mempengaruhi seseorang itu terkena penyakit TBC ini. Nah, rantai penularan dari penyakit TBC ini sendiri akan terus berlangsung jika bakteri ini atau bakteri Mycobacterium tuberculosis ini masih tumbuh. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai satu contoh kasus dalam epidemiologi. Contoh kasusnya yaitu di sebuah kota terdapat wabah penyakit flu yang menyebabkan banyak penderita dan kematian. Sebuah tim epidemiologi dipanggil untuk menginvestigasi kasus tersebut dan menghitung ukuran kesakitan dan kematian yang terkait dengan wabah tersebut. Yang pertama, kita mencari angka insiden. Misalnya diketahui pada bulan Maret 2023 terdapat 500 kasus. Jumlah populasinya yaitu 1 juta jiwa. Nah, untuk mencari angka insiden ini, rumusnya yaitu jumlah kasus per jumlah populasi dikali konstanta. Seperti yang kita tahu tadi bahwa jumlah kasusnya yaitu 500 dan jumlah populasi yaitu 1 juta dikali 10.000. Jadi 500 per 1 juta dikali 10.000 sama dengan 5% penduduk. Yang kedua, kita mencari angka prevalensi.
Misalnya diketahui pada 1 April 2023 terdapat 100 kasus dan populasi yaitu 1 juta. Nah, untuk mencari angka prevalensi atau AP, kita menggunakan rumus jumlah kasus per jumlah populasi dikali 10.000. Nah, jumlah kasusnya yaitu 1000, jumlah populasinya yaitu 1 juta. Jadi 1000 per 1 juta dikali 10.000 sama dengan 10% penduduk. Jadi angka prevalensinya yaitu 10% penduduk. Yang ketiga, kita mencari angka mortalitas. Misalnya diketahui pada Maret 2023 terdapat 50 kasus kematian dan jumlah populasinya yaitu 1 juta. Nah, untuk mencari angka mortalitas atau AM, kita menggunakan rumus yaitu jumlah kasus per jumlah populasi kali konstanta. Nah, jumlah kasusnya tadi yaitu 50 dan jumlah populasinya 1 juta. Jadi 50 per 1 juta dikali 10.000. Hasilnya sama dengan 0,5% penduduk. Jadi angka mortalitasnya adalah 0,5% penduduk. Yang keempat, kita mencari angka kematian kumulatif. Nah, misalnya diketahui pada tanggal 1 April terdapat 100 kematian dan jumlah populasinya yaitu 1 juta jiwa. Untuk mencari angka kematian kumulatif atau AKK, kita menggunakan rumus yaitu jumlah kasus per jumlah populasi dikali konstanta. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa jumlah kasus kematiannya yaitu 100 dan jumlah populasinya yaitu 1 juta. Jadi 100 per 1 juta dikali 10.000 sama dengan 1% penduduk. Yaitu misalnya pada bulan Maret terdapat 500 kasus, lalu kasus kematiannya terdapat 10 kasus. Yang ditanya di sini adalah CFR atau case fatality rate. Di mana untuk mencari CFR ini sendiri, rumusnya adalah angka kematian per jumlah kasus dikali konstanta. Angka kematiannya sama dengan 10, per jumlah kasusnya itu 500 dikali dengan konstantanya itu 1000 sama dengan 20% kasus. Dan jadi CFR-nya yaitu 20% kasus. Nah, lalu di nomor 6, misalnya pada bulan Maret 2023 terdapat 400 kasus dan populasi yang terpapar pada bulan Maret adalah 50.000 orang. Nah, ditanya adalah attack rate atau AR. Nah, di mana untuk mencari AR ini sendiri didapatkan rumus jumlah kasus per jumlah populasi yang terpapar dikali dengan konstanta. Jumlah kasusnya yaitu 400 dan jumlah populasi yang terpapar yaitu 50.000 dikali dengan konstantanya yaitu 1000 sama dengan 8%. Jadi attack rate-nya yaitu 8%. Nah, lalu yang berikut adalah nomor 7. Diketahui misalnya jumlah kasus pada kelompok A yaitu 100 kasus, lalu jumlah kasus di kelompok B 50 kasus, jumlah populasi kelompok A 1000 orang, dan jumlah populasi kelompok B 2000 orang. Nah, yang ditanya adalah relative risk atau RR, di mana rumus dari RR ini sendiri yaitu jumlah kasus kelompok A per jumlah populasi kelompok A per jumlah kasus kelompok B per jumlah populasi kelompok B. Nah, RR-nya sama dengan 100 per 1000 per 50 per 2000 sama dengan 0,1 per 0,025 dan hasilnya adalah 4, di mana 4 ini merupakan 4 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak terpapar. Lalu yang terakhir adalah misalnya jumlah angka kematiannya itu ada 50, lalu jumlah kasus penyakitnya itu ada 1000. Nah, yang ditanya adalah DSDR atau Disease Specific Death Rate, di mana untuk mencari DSDR ini menggunakan rumus DSDR sama dengan jumlah kematian per jumlah kasus penyakit dikali konstanta sama dengan jumlah kematiannya itu 50 per jumlah kasus penyakitnya itu 1000 dikali konstantanya yaitu 1000. Jadi DSDR-nya sama dengan 50 orang per 1000 penduduk.